Bagaimana dengan positioning yang terbaik yang bisa tiga-tiganya? Maka saya suka dengan Wardah. Kenapa? Wardah pakai tiga-tiganya. Symbolic positioning, iya, ya, produk yang menyimbolkan orang Muslim, melalui produk yang sesuai dengan nilai agama. Dia pilih Dewi Sandra ya, atau Sandra Dewi. Antara dua nama itu. Lupa saya. Saya Dewi Sandra atau Sandra Dewi. Coba Anda tebak yang mana. Yang satu lagi heboh dengan timah di Bangka. Yang satu sekarang jadi ikonnya Wardah. Yang kedua functional positioning. Dia juga terbukti para Goron Group itu ya memang kuat secara klinis. Ownernya dari ITB kalau nggak salah. Dan kuat di sana. Dia menawarkan solusi perawatan kulit yang efektif dan aman. Membantu pelanggan mengatasi masalah kulit seperti jerawat dan penuaan. Dan experiential positioning. Dia bikin beberapa event, dia bikin kampanye-kampanye yang mengedepankan kecantikan dari dalam dan luar. Serta pengalaman berbelanja yang nyaman dan ramah dengan petugas SPG-nya yang berbeda dibanding produk-produk lain. Saya pilih Wardah. Iklan? Enggak juga sih. Kapan ya saya pakai Wardah? Kayaknya belum pernah. Lipstick? Enggak juga. Prona? Enggak juga. Blush? Enggak juga. Udahlah, ini lagi training. Ini lagi ngajar. Nah, sekarang Anda sudah paham tentang positioning. Lalu ada nggak tools untuk melihat positioning kita efektif atau enggak? Ini ada sebuah tools yang disebut dengan peta persepsi positioning. Di mana Anda membuat sebuah, ini ya ada X dan Y, jadi ada 4 bidang. Yang satu dari segi price, yang satu dari segi kualitas. Nanti ada produk yang harganya mahal tapi kualitasnya bagus. Lalu ada yang kualitasnya bagus, ya harganya murah. Lalu ada yang harganya murah, kualitasnya jelek. Lalu ada yang kualitasnya jelek, harganya mehong alias mahal. Nah, dilihat berdasarkan itu. Nanti peta visual atau perceptual map ini bisa juga jadi market map kalau kita lihat ke industri kita. Ya, oh pasar ternyata musuhnya gini. Barang kita ada di mana sih dibanding kompetitor? Setelah kita memahami dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing, kita jadi ngerti persepsi kita seperti apa. Nah, agar positioning efektif diperlukan diferensiasi produk dengan menentukan keunikan atau ciri khas brand kita. Sehingga produk kita tampil berbeda dibandingkan produk kompetitor. Selanjutnya teman-teman, sebagai penutup, coba kita pahami. Apa sih keuntungan penerapan segmentasi, targeting, positioning dalam bisnis, dalam usaha? STP menciptakan target audiens yang tepat dan memposisikan produk atau jasa kita dengan cara yang paling menarik bagi audiens. Ya, sangat membantu kita, sangat memudahkan kita. Kita jadi tahu segmen mana yang kita targetkan, dan persepsi apa yang kita mau ciptakan. Dengan menggunakan STP ini, manfaatnya adalah satu, pesan brand yang akan disampaikan menjadi lebih personal dan kita lebih mudah berempati dengan mereka. Ketika kita telah memiliki data persona pelanggan, ya, habis ini kita akan belajar apa itu persona pelanggan dan tahu persis dengan siapa kita berbicara, maka brand kita pasti akan nyampe dengan lebih tepat ke dia. Yang kedua, bauran pemasaran ya atau marketing mix ya, bagaimana strategi kita tersampaikan pada konsumen melalui strategi produk, harga, ya, lalu promosi dan place atau lokasi atau distribusi, ya, serta people yang kita pakai, orang-orang kita, proses kita menyampaikan, bekerja, memberikan hasil kepada mereka. Ini akan menjadi lebih efektif karena kita lebih spesifik, lebih pas. Karenanya akan lebih menghasilkan. Sebab kita nggak perlu lagi membuang anggaran promosi untuk media iklan dan saluran penjualan yang diabaikan alias nggak pas oleh audiens kita. Dengan adanya STP, riset pasar dan inovasi produk menjadi lebih efektif. Kita lebih mudah tahu siapa responden yang paling pas untuk ditanya. Dan terakhir, STP akan memaksimalkan peluang bisnis, potensi bisnis. Dengan penerapan STP marketing, STP, ya, STP biar keren, ya, kita bisa menargetkan kelompok pelanggan yang potensial dan karenanya lebih efisien. Semoga bermanfaat. Kalau kamu punya usaha,
Kalau kamu mau bikin bisnis, menurut kamu konsep STP ini bagus nggak? Yuk, kamu bicarakan ini di diskusi, ya, diskusi kelas yang ada di platform. Sampai ketemu nanti. Ciao.